Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita. Dikutip dari tribunbali.com, berikut ini adalah alasan Wellington Carvalho tak diturunkan saat laga pekan ke-18 putaran kedua Liga 1 di laga Persija Jakarta versus Bali United. Nama Wellington Carvalho, pemain belakang Bali United, yang direkrut dari klub di Brasil belum terdaftar dalam list bursa transfer yang telah disahkan klub PT Liga Indonesia Baru. Dari daftar 41 pemain yang disahkan PT LIB, 3 pemain Bali United, Gary Mandagi, Sandi Sute, dan Ryuji Utomo sudah masuk dalam list. Faktor inilah yang menyebabkan Wellington Carvalho yang diboyong pelatih Stefano Cugura ke Jakarta tidak dimainkan dalam laga melawan Persija Jakarta pada hari Minggu 15 Januari 2023. Mengenai belum disahkannya Wellington oleh PT LIB, Coach Teko buka suara. Dijelaskannya pemain berusia 29 tahun asal Brasil itu masih ada kendala administrasi. Hal itu juga yang menjadi alasan Wellington tidak diturunkan kala melawan Persija Jakarta. Wellington tidak boleh main soal surat administrasi saat melawan Persija, beber Coach Teko kepada Tribun Bali pada Rabu 18 Januari 2023. Sementara dalam laga home menjamu PSM Makassar, Coach Teko belum bisa memastikan apakah Wellington sudah bisa membela klub atau belum. Kami tunggu soal surat administrasi, buat lihat boleh main atau tidak, tutur dia. Sementara mengenai kesiapan pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu, Teko menyatakan bahwa Wellington sudah memiliki persiapan yang bagus dan kerja keras setiap latihan. Wellington persiapan bagus di latihan, kerja keras, kata Teko. Dari jpnn.com, Bali United harus segera move on dari kekalahan dramatis kontra Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Ada lawan lain yang telah menunggu pada pertandingan ke-19 yang akan berlangsung pada hari Jumat 20 Januari lusa pukul 17.00 WIB atau 18.00 WITA di Stadion Sultan Agung, Bantul. Lawan yang dihadapi Bali United bukan tim kaleng-kaleng, tetapi pemuncak klasemen Liga 1 2022-2023 PSM Makassar. Pada leg pertama 29 Juli 2022 lalu, Bali United takluk di kandang PSM Stadion B.J. Habibie dengan skor 0-2. Waktunya kini saat bertindak sebagai tuan rumah, Bali United membalas kekalahan memilukan itu. Namun melawan PSM yang kini ditangani Bernardo Tavares bukan perkara mudah. Pertama, PSM Makassar dalam performa terbaiknya musim ini dengan hanya sekali mengantongi kekalahan. Kedua, pasukan Ramang dikenal sebagai sebuah tim yang solid dalam bertahan dan agresif dalam menyerang. Ketiga, Bali United tampaknya masih belum bisa move on dari kekalahan dramatis kontra Persija Jakarta minggu lalu. Keempat, Bali United seperti memainkan laga tandang di Stadion Sultan Agung, Bantul. Bali United terusir dari Stadion Kapten Dipta lantaran stadion yang terletak di Gianyar ini dalam tahap renovasi untuk persiapan Piala Dunia U20. Jauh dari Bali bakal mereduksi jumlah pendukung yang akan menemani perjuangan Ricky Fajrin dan kawan-kawan sepanjang sisa musim ini. Padahal kehadiran supporter secara langsung di tribun penonton memiliki dampak yang sangat besar bagi skuad Serdadu Tridatu. Hal ini bisa dilihat dari catatan 4 kemenangan dari total 6 laga kandang yang dimainkan di Stadion Kapten Dipta. Memainkan laga kandang serasa tandang ini menjadi perhatian serius pelatih Bali United, Stefano Cugura Teko. Teko lantas memberi contoh Persija Jakarta yang mampu menyegel kemenangan 3-2 atas Bali United di depan ribuan Jakmania. Pasti faktor tuan rumah terlihat. Persija dalam tim tuan rumah bermain di Patriot dan Jakmania bisa memberi semangat untuk timnya. Ya, meskipun pada babak pertama Persija tertinggal tetapi mereka terus push semangat untuk timnya, ujar Teko dilansir dari laman klub. Namun keputusan sudah diambil otoritas Liga 1. Teko minta anak asuhnya fokus menatap laga kontra PSM dan bangkit dari kekalahan pada laga sebelumnya. Kemudian dari Bolanet, putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023 diyakini bakal berlangsung jauh lebih seru. Sabtu 14 Januari 2023.
Duel pekan ke-18 akan menandai dimulainya putaran kedua Liga 1. PSM Makassar berstatus sebagai juara paruh musim Liga 1 2022-2023. Kini mereka masih memimpin klasemen sementara dengan koleksi 37 poin dari 18 pertandingan. Madura United 36 poin dan Persija Jakarta 35 poin, membuntuti di peringkat kedua dan ketiga. Selama 18 pekan berjalan, kompetisi kasta tertinggi tanah air itu menyajikan banyak hal menarik. Persaingan di tabel klasemen pun sangat ketat. Tak hanya papan atas, di papan bawah dan tengah pun demikian. Demi memperbaiki posisi klasemen, jeda kompetisi dimanfaatkan kontestan klub untuk berbenah. Mereka melakukan bongkar pasang skuad, mencoret pemain yang tidak perform hingga mendatangkan amunisi anyar untuk menambah daya gedor. Meski kompetisi musim ini dipastikan tanpa degradasi, bukan berarti tim-tim ini tidak serius dalam menjalani laga di putaran kedua. Buktinya, mereka tetap menggait pemain anyar di bursa transfer yang akan ditutup pada akhir bulan nanti. Siaran Kata Kita, Radio Kata Kita. Radio Kata Kita.